dusta. Wal isyanu yang kedua adalah durhaka alias maksiat. Yang ketiga wal kitmanu menyembunyikan. Wal ghaflatu atau terpedaya yakni lalai. Wa kadzalika yastailu alaihim kullu sifatin tu'addu indan nas minal uyubi wa illam takum minaz dzunub. Kadana atil hirfati awin nasabi awi tunafi hikmatal bi'sati kasomami wal bakmi. Demikian pula mustahil atas para nabi semua sifat yang dianggap, yang dihitung apa yang ada pada manusia, termasuk masalah hal-hal yang tercela. Wa illam takum minaz dzunub, dan tiadalah ada bagi para nabi itu yaitu minaz dzunubi daripada dosa-dosa. Kadanaati ya seperti di sini dikatakan oleh musannif al-hirfati yaitu pencaharian, mata pencaharian yang hirfah yang rendah, atwin nasabi atau keturunan-keturunan, au tunafi yang meniadakan hikmah yang terkandung dari para nabi tersebut sebagai utusan, dan kasamami wal bakami atau seperti tuli dan bisu. Ini tindak lanjut daripada pertanyaan minggu-minggu yang lalu tentang sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Kita sudah jelaskan yang pertama sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sementara Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali tidak memasukkan kategori fatonah bagi para sifat nabi dan rasul. Kenapa? Kita sudah jawab minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang di samping yang wajib para rasul yakni nabi, juga ada suatu hal yang mustahil. Artinya tidak mungkin dilakukan oleh para nabi dan rasul walaupun sifat kabasariyah, kemanusiaannya itu adalah sama seperti kita. Yang namanya manusia suatu saat toh enggak selamanya dia gagah, enggak selamanya dia sehat, pada suatu saat pasti akan sakit. Itu namanya sifat kemanusiaan. Makanya Rasulullah SAW sabdakan bahkan dalam Al-Quran, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia biasa, cuman perbedaannya adalah kalau para rasul tersebut diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, sementara kita manusia biasa tentunya tidak akan dan jangan mengharap memperoleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan musannif tadi itu suatu hal yang mustahil, bahwa para nabi memiliki sifat daripada balikan yang wajib. Kalau yang wajib sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Mustahil bagi para rasul kebalikan daripada yang wajib, diantaranya wahya al-kadzib, yaitu dusta, bohong, ya. Nah, kalau seandainya nabi memiliki sifat kebiasaan, jangankan kebiasaan, satu saat saja dia melakukan kebohongan terhadap umatnya, bagaimana dengan umatnya? Sementara nabi saja memiliki sifat yang begitu jujur dan benar, masih banyak di antara umatnya yang bohong. Padahal mereka adalah merupakan figur dan uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik buat umatnya. Namun kembali sangat jauh sekali jika kita ingin menapaktilasi para nabi, wabil khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mustahil para nabi itu adalah bohong, dusta, ya. Nah, kalau nabinya bohong, umatnya
Kalau guru kencing berdiri, muridnya, nah itu kembali kepada kita semua. Makanya nggak mungkin terjadi kebohongan para nabi. Apalagi mereka berani isinya melakukan dusta terhadap Allah, terutama apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Jangan harap istilahnya, jangankan umatnya, Allah sendiri tidak menutup kemungkinan Nabi akan dipecat oleh Allah kalau mereka melakukan apa? Dusta. Ya, jangan dikira istilahnya para pejabat yang bisa dipecat, para pegawai bisa dipecat, para nabi, rasul maupun para wali pun bisa jadi dipecat kalau mereka melakukan pendustaan terhadap Allah. Inilah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih para nabi dan rasul yang tidak akan mungkin melakukan dusta kepada Allah maupun dirinya, apalagi terhadap umatnya sesuai dengan konteks yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah sifat yang pertama yang mustahil bagi Nabi adalah dusta. Bohong dalam artian, karena kita sama-sama tahu al-kizbu kabirul azab. Kalau dalam Az-Zawajir Manik Tarofa Minal Kabair, sebuah kitab yang menghimpun dalil-dalil tentang dosa-dosa besar, di sana termasuk dalam kategori al-kizbu kabirul azab, dusta adalah termasuk dosa besar. Kita terkadang menganggap dusta itu dosa apa? Dosa kecil. Makanya ada istilah kalau orang sekali dusta selamanya, kan ada istilah seperti itu. Satu kali aja dia bohong, selamanya dia akan bohong. Pantas kalau Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang psikiater, saya teringat dulu masih kuliah, beliau katakan orang yang paling mudah terserang penyakit jantung adalah orang yang banyak bohong. Kenapa? Karena kalau orang bohong, sudah barang tentu nggak boleh dengar, nggak boleh lihat sesuatu yang berseberangan dengan hatinya, langsung jantungnya berdebar-debar. Jangan-jangan mau nangkep gue nih, jangan-jangan melulu. Itu akibatnya seperti itu. Makanya kalau beliau katakan itu mudah terserang jantung, biasanya orang yang banyak apa? Bohong. Sebab orang kalau nggak pernah bohong, apa yang dia takuti? Apa yang dia khawatirkan? Kemanapun dia pergi, kemanapun dia jalan, dimanapun mereka berada, dia tetap akan posisi tenang, nyaman, aman. Tak ada satupun istilahnya jiwa dikejar-kejar oleh bohongnya tadi. Tuh, itu kata Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang psikiater, bahwasanya kita seakan-akan kesimpulannya jangan coba-coba, jangankan banyak bohong, sekali bohong pun jangan, ya, karena tadi itu. Jadi di mana saja nggak tenang kalau orang banyak bohong. Biasanya ciri-cirinya orang yang tukang bohong pandai berbicara, pandai bersilat lidah, pandai untuk mengatakan sesuatu yang batinnya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Makanya kalau ketemu di kereta, di bis, di kapal, di mana saja di jalan, dengan orang yang pandai berbicara, hati-hati. Biasanya ada udang di balik. Contoh, waktu saya menjenguk anak saya di IIQ, Institut Ilmu Quran, dengan Pak Muslih waktu itu. Ada seorang mengaku abri, memang tampangnya kayak abri, mantan istilahnya abri, dengan pangkat yang lumayan. Sementara kita diajak ngobrol kian kemari oleh dia, bahkan dia janjikan akan memberikan sebuah motor. Dia kenal para ulama, dia kenal para kiai, dia kenal para pondok pesantren dimanapun. Seakan-akan nih orang begitu luar biasa mentakjubkan dalam menyampaikan kata demi kata, yang akhirnya sengaja diundang ke Masjid Sa'ban sini.
Nah, pengurus kumpul bersama-sama, tinjauan ataupun pemikiran para pengurus istilahnya bahwa ini orang biasanya seperti ini, cuman ngomongnya doang gede. Omongnya gede. Ya ternyata pengurus Sa'ban nggak mau kehilangan istilahnya akibat orang yang bohong tadi. Nah, kita minta membuktikan kalau you benar ingin memberikan hadiah kepada Sa'ban, buktikan, datangkan dulu motor urusan nomor sekian. Akhirnya sampai sekarang nggak datang lagi. Itu tadi. Ya, jadi makanya saya memberikan satu pengertian kepada jamaah, tolong kapan di mana saja kita bertemu dengan orang yang pandai berbicara, sekali lagi biasanya ujung-ujungnya adalah ada udang di balik batu. Insya Allah. Makanya kalau Profesor Dr. Hamka mengatakan diam bagaikan mutiara, kenapa? Orang tidak akan tahu apakah kita orang awam, orang bodoh atau orang pintar, orang cerdas, orang alim, orang tawadhu dan sebagainya. Disitulah ciri-cirinya orang kalau banyak diam. Ya, kalau ibarat pepatah bilang, ya namanya padi semakin berisi semakin merunduk. Lebih banyak diam daripada banyak ngomong. Itu ciri-ciri orang yang pintar, orang yang alim. Ya, jangankan istilahnya diajak bicara, mungkin diajak bicara pun sekedar jawaban apa yang dipertanyakan oleh pihak lain. Itulah ciri-ciri orang alim. Sebab orang alim gak akan ngumbar omongan, apalagi sampai-sampai dia melakukan bohong istilahnya. Itu bukan ciri-ciri orang yang alim. Nih, makanya sekali lagi mari kita sama-sama bagaimana tapak tilas para nabi yang mustahil mempunyai sifat dusta. Pelajaran buat kita sebagai umatnya, jangan sekali-kali kita pun berdusta. Malah ada kemahiran sana, dia dengan mengenakan tiap hari pakaian haji, pakai sorban, pakai haji. Orang nggak tahu dari mana dia. Namun karena rajin dia sholat, rajin wirid, zikir dan sebagainya, pada suatu hari dia meluncurkan kata-kata untuk melakukan apa yang dia inginkan. Apa? Masyarakat yang sudah yakin ini Pak Haji benar banget, ahlul ibadah, yang akhirnya begitu dia mengajak kepada jamaah, siapa yang ingin anaknya kerja lulusan SD, SMP, SMA dengan ketentuan SD sekian juta, SMA sekian juta, perguruan tinggi sekian juta, nanti akan diadakan tes. Masyarakat begitu percayanya kepada si abid, seakan-akan tukang ibadah, karena yang namanya sorban, peci haji nggak pernah copot. Tapi mereka nggak tahu apakah haji beneran atau haji gadungan. Itu kan kelihatannya wah ahlul ibadah nih, orang ahlul zikir nih dan sebagainya. Ternyata setelah kumpul sekian ratus juta, waktu yang telah dijanjikan olehnya dari pagi sampai sore mereka menunggu kedatangan untuk melakukan tes, ternyata bohong. Inilah modus. Makanya kalau Jakarta super hati-hati. Jangan terpengaruh oleh orang-orang atau oknum yang melakukan pendustaan untuk menipu orang lain, mencari keuntungan buat pribadi. Ini tolong. Sifat istilahnya Nabi itu mustahil. Yang kedua, wal isyan, durhaka, maksiat. Nah, kalau seandainya Allah memfirmankan dalam Al-Quran, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'addada hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Nah, bagaimana dengan manusia? Kalau seandainya kita saja berani melakukan maksiat, melakukan pendurhakaan kepada Allah maupun Rasulnya sampai melampaui batas,
niscaya Allah akan masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ini wa may ya'sillah wa rasulah. Siapa orang yang maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhun naron khalidan fiha, niscaya Allah akan masukkan ke dalam neraka selama. Nah, makanya di sini dengan apa yang Allah firmankan dalam ayat tersebut, kan gak mungkin kalau para nabi melakukan maksiat, melakukan durhaka, ya. Nah, tapi kita sebagai umatnya yang sudah diberikan contoh oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini, berapa banyak kedurhakaan kita terhadap, jangankan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, mungkin terhadap di antara kita pun berapa banyak durhaka alias maksiat yang kita lakukan sesama. Nih, kembali. Makanya mustahil para nabi itu wal isyan, melakukan pendurhakaan. Walaupun nabinya sudah Allah firmankan seperti ayat tadi, ya, yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan neraka. Nah, kan nggak mungkin sifat nabi itu akan melakukan isyan tadi. Kenapa? Karena kita saja sebagai umatnya melakukan pendurhakaan kepada Allah dan Rasulnya adalah neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Tinggal bagaimana supaya kita jangan sampai melakukan pendurhakaan terhadap Allah maupun Rasul maupun terhadap orang lain, melakukan kezoliman terhadap pribadi maupun orang lain. Ini pun termasuk al-isyan, ya. Karena faktor penyebab terjadinya berbagai macam bencana di alam dunia yang fana ini tidak lepas karena akibat perbuatan durhakanya manusia kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jaga dirimu dari satu bencana, kata Allah. Bencana apa yang akan menimpa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita rasakan di akhir-akhir ini, seakan-akan Indonesia selalu dirundung oleh kemalangan, ditimpa oleh berbagai macam musibah. Nah, kalau kita kembali membahas apa yang Allah firmankan, suruh jaga diri kita masing-masing dari perbuatan zalim. Nah, berarti faktornya adalah apa? Perbuatan zalim. Itu wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalam. Sebab tidak akan mengenakan istilahnya musibah-musibah bencana kepada siapapun, wabil khusus yang melakukan perbuatan apa? Zalim, tidak. Tetapi siapapun akan kena imbasnya, kata Allah. Makanya kita diperintahkan Allah untuk memelihara diri masing-masing dari perbuatan yang zalim. Ya, karena tadi wattaqu fitnatal la tusibanna, tidak akan mengenakan kepada mereka yang berbuat zalim saja, siapapun akan kena imbasnya, padahal gara-gara perbuatan orang yang zalim. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui oleh kalian, siksaan Allah itu adalah sangat dahsyat. Ini na'udzubillah min dzalik. Termasuk corona enggak nih? Corona musibah bukan? Musibah bukan? Corona musibah bukan? Musibah. Musibah yang tiada henti-hentinya. Entah sampai kapan corona berakhir. Tapi selama rakyat, pejabat dan sebagainya melakukan zalim, jangan harap corona akan bisa lenyap di Indonesia. Kenapa? Kembali apa yang Allah firmankan tadi, apalagi dalam surat Al-Bara'ah Allah mengatakan kullu yusibanna illa ma kataballah. Katakan olehmu ya Muhammad, tidak akan mengenakan diri kita musibah apapun bentuknya illa ma kataballah, melainkan apa yang Allah sudah tulis, Allah yang kehendaki. Jadi musibah-musibah ini Allah filah
sedemikian rupa wabil khusus, walaupun secara am ayat tersebut adalah siapapun akan kena imbasnya, namun secara khas istilahnya Allah firmankan tadi bahwasanya tidak akan mengenakan musibah kepada diri kita, kata Allah, ya Muhammad, melainkan sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Huwa maulana, dia adalah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan kita, kata Allah. Falyatawakkalul 'alal mu'minin, maka adalah berserah diri kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Nih kembali, ini sifat wal isyan tadi. Yang ketiga wal kitman, bahwasanya mustahil para nabi menyembunyikan sesuatu, balikan daripada sifat tabligh. Ya, umpamanya para nabi menyembunyikan satu ayat saja atau wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Kembali tadi, Allah nggak akan sungkan untuk mempecat, Allah tidak akan sungkan untuk mem-PHK siapapun yang berani untuk melakukan penyimpanan ataupun kesembunyian apa yang Allah firmankan. Seperti kita ingat Nabi apa yang mau dipotong lehernya oleh iblis. Ketika dia lari di mana sebuah pohon terbuka, masuk ke dalam pohon, kemudian ada yang memberikan kabar bahwa Nabi ini masuk ke dalam pohon ini. Ketika pohon mau digergaji, ketika dia menjerit, apa kata Allah? Wahai Nabiku, seandainya kau menjerit, saya akan hilangkan kenabian. Coba, itu kan berarti PHK. Kan bisa saja buat Allah, manusia bisa saja seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak mungkin istilahnya, jangankan para rasul, para nabi, para wali Allah pun tidak akan mampu mereka untuk melakukan kitman. Ya, nah ini kembali, apalagi seyogianya umat kita sebagai umat Rasulullah SAW hindari dari berbagai macam sifat tadi, kadzib, isyan, wal kitman. Yang terakhir, mustahil bagi para nabi itu adalah ghaflah. Apa ghaflah? Lalai, pelupa, nggak peduli, ya. Nah ini kembali kepada kita semua. Nah kalau seandainya para nabi tersebut memiliki sifat ghaflah alias pelupa atau lalai, dininak bobokan dengan kehidupan apa yang ada pada diri mereka, mungkin mereka lebih menikmati kehidupan dunia daripada mengajak manusia ke jalan Allah. Nah kita saja sebagai umatnya, berapa banyak dalam dunia saat ini kita dininak bobokan, dilupakan dengan urusan masalah dunia, anak, cucu dan lain-lain sebagainya. Ya, nah jadi kembali buat kita semua, mari kita sama-sama, inilah sifat istilahnya para nabi, mustahil dia pelupa, mustahil dia melakukan pelalaian apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal respon kita sejauh mana supaya kita jangan sampai ghaflah, supaya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang dininak bobokan dengan kehidupan dunia. Sebab walaupun kita nggak bisa memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, cuman tinggal kita pilih mana yang harus diutamakan, antara kehidupan dunia atau akhirat. Atau akhirat, dunia kita campakan, atau kebalikannya, dunia kita utamakan tapi akhirat kita nggak peduli. Itu na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah memberikan solusi, jalan tengah buat kita semua. Wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansan nasibaka minad dunya. Cari karunia Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk akhiratmu. Tapi ingat,
walan tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan, jangan kamu terabaikan dengan urusan duniamu, jangan. Nah, berarti di sini Allah memberikan solusi kan, jalan keluar bagaimana umat Islam jangan terkungkung dengan masalah urusan akhirat sampai urusan dunia. Sebab kalau dia bicara dunia, ad-dunya mata'ul gurur, ad-dunya la'ibu walahab, dan seterusnya. Banyaklah ayat Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah firmankan dalam ayat tersebut, kita diperintahkan Allah untuk berusaha maksimal mencari buat akhirat, walaupun kata Allah jangan kau lupakan urusan dunia. Tapi kalau kita kembali berpikir secara mendalam dengan ayat ini, seakan-akan Allah lebih mengutamakan buat akhirat, walaupun dunia jangan kita. Dunia kan hanya merupakan alat saja. Ibarat kita menyeberang satu wilayah ke wilayah lain, di sana ada kali, di sana ada sungai, di sana ada lautan. Bagaimana supaya kita bisa menyeberang dengan selamat? Tentunya pakai jembatan. Ya, dulu kita waktu nyebrang ke Mbah Khalil, ya, di mana Mbah Khalil? Di Madura. Waktu zaman saya ketika ke sana diundang di Surabaya, di Adat Jarah itu belum pakai jembatan, masih pakai kapal istilahnya, ya, masih pakai perahu. Kita bersama-sama sekian puluh orang dari satu istilahnya seberang ke seberang lain untuk menuju istilahnya ke Pulau Madura. Itu ke Mbah Khalil ya. Nah ini kembali, tapi sekarang udah pakai apa? Pakai jembatan, melajunya kendaraan lebih cepat daripada pakai perahu, kan gitu. Nah ini artinya apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah merupakan tempat bercocok tanam buat di mana? Buat di akhirat. Bukan berarti tujuan utama kita adalah dunia. Lain dengan orang kafir, lain dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap hidup hanya satu kali. Kalau kita berkali-kali. Karena prosesi kehidupan manusia kan bukan hanya dunia. Masuk alam barzah, masuk alam mizan, masuk jembatan Shiratal Mustaqim, masuk keadaan lain seterusnya. Itu prosesi kehidupan manusia, bukan hanya di dunia begitu mati langsung selesai masalah, nggak bisa. Itu bukan ajaran orang kafir. Kita orang Islam adalah tidak seperti itu. Makanya Rasulullah mengingatkan tadi bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat bercocok tanam buat di akhirat. Tinggal kembali apakah kita ingin menuai hasil jerih payah waktu hidup di alam dunia, kurang tidur karena ibadah terus menerus, kadangkala perut keroncongan lapar karena puasa di siang hari, lidah kita basah dengan menyebut asma Allah, melakukan berbagai macam interaksi dengan masyarakat dengan sifat kesosialannya dan sebagainya, itu dengan rasa capek dan menghabiskan mungkin tenaga, pikiran, harta dan lain sebagainya, tapi dengan tujuan tadi, dunia sebagai alat mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam buat di mana? Akhirat. Makanya kalau ingin menuai hasil jerih payah dunia nanti di surga. Tapi kalau kita hidup berleha-leha, apalagi tadi dininak bobokan dengan kehidupan dunia, sampai Allah firmankan kan di sana, Allah berfirman bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Masih banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang masalah bahwa kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW seyogianya di antara dua kehidupan dunia dan akhirat, mana yang harus kita lebih mendominasi.
Mana yang harus kita lebih utamakan? Kira-kira orang sekarang banyakkan mana nih? Cinta dunia, cinta akhirat? Dunia. Cinta akhirat apa cinta dunia? Cinta dunia. Apa buktinya? Apa buktinya cinta dunia? Kalau Rasulullah menjabdakan hubbud dunya karahiyatul maut. Kalau orang udah cinta dunia, takut dengan mati. Ya, takut dengan mati. Walaupun mati nggak bisa karena pernah saya diundang oleh pejabat teras di Rumah Sakit Harapan Kita dengan kelas nomor 1 hari 3 juta. Bayangin. Begitu acara ulang tahun, saya diundang doa bersama karena si mantan pejabat ini sudah ludes punya kekayaan untuk berobat ke berbagai macam mancanegara tapi nggak pernah sembuh. Begitu malam Jumat Kliwon, konon kata istrinya, ini adalah merupakan kelahiran Bapak yang tercinta. Mohon kepada Yai untuk kita berdoa bersama, baca Yasin supaya Bapak yang sudah berobat kian kemari tak kunjung sembuh juga. Siapa tahu ulang tahun merupakan dilalah yang bisa menyembuhkan. Ya, karena kita diundang baca Yasin, doa bersama, tumpengnya besar dan sebagainya. Yang akhirnya ketika saya bertemu dengan yang menjemput, saya tanya gimana kemarin pejabat yang kita doakan bersama. Alhamdulillah Ustadz akhirnya mati juga. Akhirnya mati. Padahal berobat ke berbagai macam. Karena ingin apa? Ingin hidup, nggak mau mati gitu kan. Makanya jangan bingung saya kalau punya teman itu Ustadz Ali, ya, tinggal di beliau di dekat rumah sakit Husada sana. Beliau nggak pernah sakit mau berobat, walaupun temannya termasuk teman saya banyak dokter. Ketika ditanya kenapa sih Ustadz, Pak Kiai nggak mau pernah diperiksa sama dokter, nggak mau pernah berobat dan lain sebagainya. Nah, kalau orang seperti ini jangan ditanya kenapa, yaitu tadi berobat nggak berobat tetap mati. Malah kalau kita berobat mengurangi nilai apa? Nilai keimanan kepada Allah. Itu jangan ditanya kalau orang-orang ahli sufi. Kalau orang-orang min jumlatil aulia jangan ditanya kenapa? Karena beda kita punya pemikiran, beda kita punya dalam beramal dengan mereka. Mereka lebih istilahnya fokus dan mengutamakan yaitu Allah daripada kalau kita nih kembali. Jadi kalau orang istilahnya berobat kian kemari dan sebagainya, maka kembali itu menunjukkan hubbud dunya karahiyatul maut. Ciri-ciri orang yang cinta dunia, dia takut dengan mati. Sampai ada cerita Pak Haji di Kulon sana, dia ada sakit payah sakitnya, padahal itu sawahnya, kebunnya di mana-mana udah dia kuasai. Ini udah menderita sakit, udah berobat masih juga sakit. Beberapa hari nggak bisa makan, nggak bisa bangun. Tiba-tiba ada orang nawarin sawah. Baru di depan rumahnya dia ngomong, Pak Haji, saya mau jual sawah. Langsung bangun. Saking apanya? Lupa bahwa dia mau mati gitu kan. Karena hubud dunianya tadi lupa dengan kematian. Nah, akhirnya dunia seakan-akan dijadikan hal yang nomor 1 daripada akhirat. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia kata Allah. Banyaklah ayat-ayat. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya apa yang terkandung dalam bacaan tadi, wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'addu indan nas minal uyub wa illam takum minaz zunub kadana atil hirfati awin nasabi aw tunafi hikmatu
abi'sati kasamami wal bakhmi. Jadi kembali kesimpulan yang demikian itu adalah mustahil bagi para nabi adalah memiliki sifat yang dianggap adalah sebagai cacat dalam pandangan manusia, padahal pandangan Allah tidak ada cacat bagi para nabi dan rasul. Adapun dia melakukan dosa itu namanya kemanusiaan. Kemanusiaan, contoh Nabi Adam alaihissalam ketika Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalim. Hai Adam, silakan Anda tinggal di surga beserta para istri Anda. Tapi ingat ya, jangan dekat pohon ini nih. Kan Allah hanya mau wanti-wanti jangan dekat pohon. Namun kita nggak membuka sejarah asbabun nuzul tentang ayat ini, bagaimana istilahnya iblis yang begitu tidak suka kalau Adam dan Siti Hawa selamanya tinggal di dalam surga. Kan gitu, dengan bujukan rayuan yang akhirnya fa'azallahuma syaitan, menggelincirkan setan pada Nabi Adam, akhirnya dikeluarkan dari surga. Ini kan termasuk salah satu perbuatan gitu kan. Pada Allah bilang jangan kamu dekat, ternyata bukan dekat, malah justru memakan buah pohon itu sendiri. Itu kan melakukan satu pelanggaran ya. Walaupun skenario Allah udah atur, seandainya Adam nggak makan buah khuldi, kira-kira lahir nggak kita? Lahir nggak? Ini Allah udah buat skenario kan gitu. Ceritanya kalau kita mau membongkar tentang cerita asal usul manusia umpamanya, nah kembali tadi, seandainya Adam dan istrinya nggak makan buah tersebut, nggak keluar dari surga, kira-kira nongol nggak? Lahir nggak gitu? Nggak mungkin, gitu kan? Nah, makanya kembali tadi, ini sifat kemanusiaan untuk melakukan satu pelanggaran bisa jadi namanya manusia. Walaupun tadi kata musonib bahwasanya para nabi dan rasul adalah Allah tidak menginginkan sebagai figur melakukan contoh yang buruk buat umatnya, termasuk sekalipun tadi pelanggaran. Yang terakhir, bahwasanya para nabi dan rasul adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kasami wal bakami tadi, seperti tuli ataupun bisu dan sebagainya, bisa jadi terjadi karena ini sifat kemanusiaan. Walaupun tadi secepat kenabiannya dijaga oleh Allah, tidak melakukan istilahnya perbuatan dosa dan lain-lain sebagainya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, pembahasan kita di malam ini, di pagi hari menjelang siang ini, Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah. Insyaallah nanti idza kanal isyanu mustahilan fi haqqil anbiya alaihimussalam fa kaifa akala adamu minasajadatil lati nuhiya anha, sebagaimana yang saya contohkan tadi, bagaimana maksiatnya Nabi Allah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jawabannya yang akan datang. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup mari kita baca Al-Quran suratul Fatihah, wabil khusus imam kita yang sedang sakit yaitu Al-Hajj Bapak Sahroni beserta istri Pak Keli, ya begitu mungkin jamaah juga termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit yang diderita oleh mereka dan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan kembali sehingga beraktivitas di masjid yang mulia ini. Dan sekaligus kita ucapkan selamat datang kepada Habib Soleh yang sekian lama meninggalkan kita. Alhamdulillah beliau sudah akan kembali nanti ke Yaman. Jadi makanya singgah ke sini hanya untuk silaturahmi, karena lockdown sudah terbuka dari berbagai macam negara, beliau akan kembali ke Yaman. Ya kita doakan saja mudah-mudahan selamat bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karamiyal Fatihah.
iyyaka na'budu wa Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura. Allah